Hey hop hop gengs! Sebagai orang Indonesia, kita tuh udah pasti banget deketnya dengan namanya Indomie. Mie instan yang satu ini tuh gak kenal kalangan. Mau kaya, mau gak kaya, mau muda, mau tua, pokoknya semuanya makan Indomie. Bahkan bagi orang di negara kita, mie instan di negara lain tuh kayaknya gak bisa ngelawan Indomie. Apalagi mie instan di sini jauh beda dengan mie instan yang ada di Jepang dan Korea. Mulai dari porsi, di mana mie instan di Korea dan juga Jepang lebih banyak. Kemudian yang paling beda ada di bumbu. Mie instan Korea dan Jepang berfokus pada sayuran kering yang ada di kemasan. Sedangkan Indonesia tentunya berfokus pada micin yang buat rasanya sungguh wadidaw. Ya, nilai gizi emang selalu jadi hal utama ketimbang rasa di negara seperti Korea. Hal ini juga tercermin dari kerumitan pembuatan mie instan untuk pabrik skala besar di sana. Dalam pembuatannya, mie instan di Korea memang gak tanggung-tanggung. Tiap pegawai yang harus masuk langsung ke dalam ruangan pembuatan itu harus super duper bersih, yang diatur melalui SOP loh. Mulai dari cuci tangan, pembersihan debu di baju, hingga masuk dalam ruangan steril. Hal menakjubkan ini dilakukan tentu untuk satu hal, yaitu menjaga mutu dari mie instan yang dibuat. Di sana udah pasti jadi skandal besar kalau ada pabrik yang malah membiarkan produknya dijual bebas, padahal memiliki kontaminasi yang bisa membuat kesehatan menjadi memburuk. Bahkan kalau sampai lolos, penanggung jawab produksinya bisa didenda sampai di penjara loh. Wah, ngeri juga ya. Pantes sih kalau prosesnya emang harus serba steril. Setelah masuk ke dalam wilayah pabrik, hal pertama yang dilakukan adalah pembuatan kaldu. Caranya cukup simpel, asalkan punya mesin raksasa yang mau digunakan. Semuanya dimulai dengan menyortir tulang sapi yang dijadikan bahan dasar. Setelah itu, tulang sapi ini masuk ke mesin penggiling untuk dihancurkan. Ya, kalaupun gak hancur-hancur amat, intinya tulang udah bisa mengeluarkan rasa kaldu yang luar biasa dan ditempatkan dalam sebuah wadah raksasa. Nah, nantinya wadah ini akan dipindahkan ke mesin lainnya untuk dimasak. Gak tanggung-tanggung loh, untuk menghasilkan kaldu yang mumpuni, proses pemasakan dari tulang-tulang ini mencapai 20 jam loh. Sambil menunggu kaldu sapi tadi jadi, tambahan olahan kaldu pun dimulai dengan sebuah mesin pengaduk super besar. Dalam mesin pengaduk ini dimasukkan berbagai jenis bahan yang nantinya akan menambah cita rasa dari mie instan. Mulai dari kecap, gula, ekstrak rasa ayam, lada merah, minyak kedelai, lada merah dan hitam, serta berbagai jenis bawang-bawangan. Saat udah tercampur rata, tambahan olahan tadi akan dicampur dengan kaldu utama dalam sebuah wadah. Setelah itu, baru deh kaldu ini di-packing untuk nantinya disatukan. Nah, tidak lupa juga, tiap bungkusan minyak kaldu yang dihasilkan akan disterilisasi dulu sebelum disimpan. Kalau minyaknya udah, sekarang kita pindah lagi ke bumbu kering. Di Korea, bumbu kering yang sering digunakan itu adalah campuran dari beragam bahan yang langsung dikeringkan. Mulai dari daging, daun bawang, bawang bombay, hingga jamur. Biasanya proses pengeringan yang dilakukan menggunakan mesin khusus. Nah, kalau semuanya udah siap, maka semua bumbu kering akan disatukan dalam sebuah bungkusan. Kegunaan bumbu kering ini tentu bukan cuma soal menjadi penyedap, tapi juga untuk memberi tekstur beda dari minyak. Jadi, kalau minyak kenyal, bumbu kering ini nih yang nantinya harus dikasih rasa-rasa garing ke dalam mie instan yang siap untuk disantap. Setelah perasannya selesai, maka sekarang kita masuk ke bintang utamanya, yaitu pembuatan mie. Seperti biasanya, hal yang dilakukan duluan adalah pengadukan. Bahan yang dimasukkan adalah bahan dasar seperti gandum bermutu dari Korea dan juga air laut. Air laut yang digunakan tentu bukan air sembarangan, melainkan air dengan kedalaman sekitar 500 meter di bawah permukaan laut, dengan tingkat kejernihan yang sudah diperiksa. Jadi penggunaan air lautnya emang khusus,
dan harus terbukti aman untuk dikonsumsi. Saat pengadukan dilakukan, secara berkala bakal ada nih quality control yang melakukan pengecekan kekentalan dari adonan mie. Kalau masih belum sempurna, quality control tadi yang bakal menentukan adonan ditambahin gandum lagi atau ditambahkan air lagi supaya mencapai konsistensi adonan yang diinginkan. Kalau sudah disesuaikan, maka proses pengadukan akan terus dilanjutkan hingga menghasilkan bulir tepung yang bisa diolah lebih lanjut. Bulir tepung yang didapatkan tadi kemudian bakal dipadatkan dan terus dibuat pipih supaya menghasilkan ketebalan sesuai dengan keinginan orang Korea yang jadi pasar utamanya. Kalau sudah jadi pipih, nantinya mie bakal dipotong sampai menjadi keriting. Nah, kalau udah kayak gini sih, bentuk mie-nya udah bikin mata seneng ya. Setelah mie menjadi keriting, bakal ada nih konveyor yang membawa mie menuju mesin pengukus. Dengan suhu di atas 90 derajat Celcius, mie-nya akan matang dan memiliki tekstur yang lebih lemas. Setelah itu, mie yang dihasilkan bakal dipotong sesuai porsi yang diinginkan. Di Korea, biasanya porsi satu bungkus mie berkisar 110 gram yang lebih banyak dari mie instan Indonesia yang berkisar 78 gram saja. Dalam wadah ini, proses yang dilakukan selanjutnya adalah penggorengan dengan suhu berkisar 150 derajat Celcius. Tahap penggorengan ini akan menghasilkan mie dengan tekstur yang lebih keras agar bisa tahan lama saat diperjualbelikan. Nah, karena mie dan beragam bumbunya udah jadi, maka sekarang saatnya berkemas-kemas. Keterlibatan manusia dalam proses ini juga dikit banget karena cuma mengisi wadah mie doang. Selebihnya dilakukan oleh mesin. Mulai dari mengatur isi, melakukan penyegelan, hingga membawa ke konveyor untuk proses pemeriksaan seperti menggunakan sinar X dan juga pemeriksaan berat. Kalau sudah sesuai, maka bakal di-packing lebih lanjut dan siap untuk didistribusikan. Mie instan dari Korea juga dikenal dengan nama Samyang di berbagai negara. Salah satu yang paling terkenal ya Samyang Buldak 1 ini nih yang memiliki beragam varian rasa. Nah, karena sudah terkenal di seluruh belahan dunia akibat menjamurnya K-pop dan juga drama Korea, produksi dari Samyang Buldak ini lumayan gila. Pada laporan 2022 kemarin, kapasitas produksinya bahkan mencapai 4 miliar bungkus loh dalam setahun. Wah, iya emang angka ini besar banget. Tapi tentu tidak bisa mengalahkan Indomie dari Indonesia yang produksinya mencapai 15 miliar bungkus dalam setahun. Gimana? Gila nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, kamu doyan mana nih? Mie instan dari Korea atau mie instan dari Indonesia? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.